Untuk kali ini saya mempresentasikan tentang proposal project Based Learning Character Building Pancasila. Dari tema ini kita mengambil judul project yaitu pengembangan pendidikan berkualitas untuk anak-anak prasejahtera melalui pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Pancasila. Latar belakang proyek, pendidikan anak prasejahtera dengan 5 pilar SDGs. SDGs yaitu Sustainable Development Goals. Nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas. Nomor 5 kesetaraan gender. Masih dalam latar belakang, yaitu menggali tentang pendidikan bagi anak prasejahtera di Indonesia saat ini. 1. Analisa tentang utama dalam pendidikan anak prasejahtera di Indonesia. Tantangan pendidikan saat ini mencakup akses yang terbatas, kualitas pendidikan rendah, dan masalah kesehatan yang saling terkait yang menghambat perkembangan anak-anak prasejahtera di Indonesia. Pentingnya para masyarakat dalam pendidikan anak. Masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak, termasuk dalam memberikan akses dan memantau program pendidikan yang ada. Kendala akses pendidikan bagi anak prasejahtera, yaitu banyak anak prasejahtera menghadapi kendala akses pendidikan karena faktor ekonomi, lokasi geografis, dan kurangnya informasi mengenai pentingnya pendidikan. Mengidentifikasi peran Pancasila dalam membangun karakter anak-anak prasejahtera. Pertama adalah integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Pancasila sebagai dasar nilai-nilai karakter dalam pendidikan berperan dalam mengembangkan integritas, toleransi, dan keadilan sosial di kalangan anak-anak prasejahtera. Penguatan identitas nasional melalui pendidikan berbasis Pancasila. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat identitas nasional sekaligus melestarikan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Peran guru dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu guru memiliki peran kunci dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang yang lainnya yaitu analisa kesenjangan gender dalam kasus pendidikan anak prasejahtera. Pertama, statistik kesenjangan gender dalam pendidikan, yaitu dalam menunjukkan bahwa ada kesenjangan signifikan antara partisipasi pendidikan anak laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Tantangan yang dihadapi anak perempuan dalam pendidikan. Anak perempuan seringkali mengalami hambatan berupa norma sosial, kekurangan fasilitas, dan diskriminasi dalam lingkungan pendidikan yang tidak mendukung. Yang ketiga, pentingnya pendidikan gender sensitif, yaitu pendidikan yang peka gender dapat membekali anak perempuan dengan kemampuan dan kepercayaan diri yang memperlakukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Solusi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan, yaitu implementasi kebijakan pendidikan yang mendukung kesejahteraan gender dan pemberdayaan anak perempuan melalui program beasiswa dan pengembangan kurikulum yang inklusif. Bab 2 yaitu rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini kita mengambil strategi pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan. Rumusan masalah membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pendidikan anak prasejahtera. Ini masuk ke dalam pilar SDGs nomor 4, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Pertama, pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemitraan strategik antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan pendidikan untuk anak-anak prasejahtera. Kemudian, peran komunitas dalam pendidikan. Masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan anak-anak, terutama anak-anak prasejahtera, dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk berkelanjutan program. Kemudian penguatan komunikasi antar lembaga. Yang dimaksud adalah pentingnya komunikasi yang efektif antara lembaga dalam mengorganisasikan program-program pendidikan untuk anak-anak prasejahtera. Kemudian masih dalam perumusan masalah, yaitu mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan yang eksklusif. Pertama, relevansi Pancasila dalam pendidikan. Pancasila sebagai dasar negara harus diintegrasikan dalam kurikulum untuk membangun karakter dan identitas nasional pada anak-anak. Kedua, mengembangkan kurikulum berbasis Pancasila. Pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Ketiga, implementasi nilai Pancasila dalam praktek pendidikan. Praktek pengajaran yang mengedepankan nilai Pancasila dapat memperkuat karakter dan moral siswa di dalam maupun di luar kelas ataupun di luar sekolah. Dan ini sesuai dengan SDGs pilar keempat tentang pendidikan berkualitas dan pilar kelima yaitu gender.
Masih dalam rumusan masalah tentang pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendukung pendidikan anak-anak di masyarakat. Bab 3, analisa temuan dan masalah pendidikan. Dari diskusi grup kami, hasil temuannya adalah penalaan status gizi dan kesehatan anak-anak prasejahtera di komunitas lokal. Analisa kesehatan anak, menggali data kesehatan anak prasejahtera untuk identifikasi masalah kesehatan yang signifikan. Tentang program gizi yang berbasis masyarakat juga, yaitu menerapkan program gizi yang memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki status gizi anak. Evaluasi kualitas pendidikan dan fasilitas yang tersedia bagi anak-anak. Kesediaan sarana pendidikan. Yang kedua, kualitas tenaga pendidikan. Kemudian nomor 3, metode pembelajaran inovasi. Identifikasi faktor penghambat akses pendidikan di daerah prasejahtera. Pertama, faktor ekonomi keluarga. Hambatan geografis. Yang nomor 3, stereotip gender dalam pendidikan. Bab 4, rancangan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Merumuskan model pendidikan inklusif untuk anak-anak prasejahtera. Model pendidikan inklusi berbasis komunitas, kurikulum adaptif yang responsif, pelatihan guru untuk pendidikan inklusif. Nomor 4, pemberdayaan orang tua dalam pendidikan. Hal ini sangat penting sekali, yaitu mendorong peran aktif orang tua dalam mendidik anak-anak mulai dari rumah melalui program workshop ataupun program pelatihan. Pengembangan program gizi dan sanitasi dalam lingkungan pendidikan. Kami mempunyai 2 survei dari orang tua dan siswa menyatakan bahwasanya mereka lapar saat masuk sekolah ataupun berada di sekolah. Mereka dari keluarga prasejahtera juga mengalami gizi kurang seimbang. Yang nomor 2 adalah sanitasi dan kebersihan di sekolah. Di sini cuci tangan penting buat diajarkan untuk setiap siswa mulai dari orang tua di rumah sampai dengan di sekolah. Yang kedua adalah fasilitas sekolah tentang toilet. Kemudian edukasi gizi untuk siswa dan orang tua. Kemitraan dengan pihak ketiga untuk program gizi. Di sini kita juga merangkul kemitraan yaitu dari PT Tirta Investama atau Aqua di TIV Klaten yang mempunyai program-program unggulan yang luar biasa. Salah satunya adalah Isi Piringku. Di sini kita juga mengambil implementasi pelatihan bagi guru untuk metode pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah metode pembelajaran aktif dan partisipatif. Yang kedua, teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi profesional. Yang terakhir, yaitu evaluasi dan umpan balik untuk pengembangan guru. Kesimpulan, dari proyek ini merupakan upaya komprehensif mengenai kesenjangan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan anak-anak prasejahtera. Pendekatan holistik mengintegrasikan pendidikan, gizi, kesehatan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Akses pendidikan masih menghadapi kendala ekonomi, geografis, dan sosial budaya. Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan, berupa fasilitas, kompetensi guru, dan metode pembelajaran. Masalah gizi dan kesehatan masih menjadi perhatian utama. Kemudian pemahaman dan penerapan Pancasila perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan orang tua merupakan kunci keberhasilan. Dari proyek ini, saya Novan Yulianto sebagai ketua tim, saya merasakan bangga dengan dedikasi dan kerja keras seluruh anggota tim menjalankan proyek ini. Peran saya adalah memastikan setiap tahapan terlaksana sesuai rencana, memfasilitasi komunikasi antar anggota tim, dan menjembati hubungan dengan pihak-pihak eksternal. Mulai dari guru, perangkat desa, perangkat kesehatan, hingga bekerja sama dengan swasta untuk mendukung program-program di SDGs. Saya menyadari bahwa tantangan terbesar dalam proyek ini adalah mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan gizi nilai Pancasila menjadi kesatuan program yang holistik dan berkelanjutan. Kami berusaha untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses perumusan dan implementasi program. Kemudian dalam konteks BGA, yaitu Bina Generasi Anak, proyek ini telah meningkatkan kemampuan leadership saya dalam mengelola tim dan memecahkan masalah, critical thinking dalam menganalisis data ataupun sosial isu, dan merumuskan solusi kolaborasi dalam berbagai kemitraan, serta social awareness tentang isu-isu pendidikan dan kesejahteraan anak. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi saya dan berkontribusi bagi masyarakat di kedepannya. Saya ucapkan terima kasih atas nama tim kepada PT Tirta Investama yang banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat, terutama untuk 5 pilar SDGs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.